sedang anak-anak butuh biaya pendidikan untuk belajar supaya anak-anaknya menjadi kelak nanti menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa, agar kita semua mendapatkan ridho hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Jurnalis Cilik. Ritualnya tuh apa aja sih yang dilakuin prosesi nadran gitu? Proses nadran itu ya semuanya ya ada. Kita berdoa bersama, kita memohon kepada Allah melalui ya supaya kita semuanya itu mengharapkan kepada Allah itu keberkahan. Dan juga melalui orang tua kita kan utamanya ridho Allah, ridho walidain. Kita mengharap ridho Allah dulu, ridho orang tua, baru Allah akan ridho. Makanya kita mengadakan pesta sodako laut ini kan sedekah, kita bersedekah. Karena apa? Kita semua orang nelayan itu kan mengambil nafkah dari nelayan dari laut. Nah, apa salahnya sih kita setahun sekali memberi makan kepada makhluk yang di laut? Bukannya kita memuja atau gimana? Kita kan sama-sama. Sedekah itu kan kepada siapa aja, sesama makhluk. Jadi itulah niatan kami semua dari masyarakat nelayan kampung Kaliadem Muarangke ini untuk berbagi kepada sesama makhluk. Intinya kita berbakti kepada orang tua dan juga kita kan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa aja sih yang dibuang Pak? Terus kan tadi ada kepala kebo ya salah Iya, satunya. Pak. Apakah itu ada makna khususnya gitu? Ya kalau makna khusus sih ya kurang paham juga ya, karena saya juga baru kali ini sih. Jadi karena tadinya ngambil orang yang biasa seperti ini tidak ada, daripada sibuk semua. Jadi saya cuma menggantikan atau mewakilkan kepada mereka ini untuk mengadakan acara ini untuk memberikan ya caranya orang itu kita mengirim kepada orang tua itu ya jadinya saya, karena nggak ada lagi yang diperintah ataupun diminta tolong. Jadi karena nggak ada lagi ya saya diutus untuk diminta tolong untuk seperti ini, ya kita harus mau. Karena apa ya, kita kan sama-sama orang nelayan, masyarakat nelayan, untuk minta doa kepada Allah, meminta doa kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya dijawab oleh Allah melalui ridho orang tua. Mudah-mudahan orang tua semua juga menerima kiriman dari anak cucunya itu dengan ikhlas ridho. Segala kekurangan, khilafah yang mau diampuni atau dimaafkan orang tua tersebut.
Tadi selain kepala kerbau ada apa aja sih Pak? Ada kaki, ada dagingnya gitu, ada dalemannya. Oh berarti seutuh-utuhnya Kalau kerbau? utuh enggak, karena sebagian dimasak untuk makan para tamu yang pada hadir gitu. Selain kerbau ada apa lagi Pak? Buah-buahan? Buah-buahan ya, semua Sajen, makanan lah, semua makanan ada kayak kelapa, terus tebu ya? tebu ada, ya semua makanan orang lah, kita sesama makanan semua ada kan. Tapi kalau misalkan di Bapak sendiri nih kan mau doa ini, rangkaian tuh pertama apa sih Pak? Doain dulu kah, bakar menyan dulu atau gimana tuh? Iya kan kita ya bertawasul sebenarnya ya berdoa. Jadi kita ngirim Fatihah dulu kepada Rasul, kepada aulia, kepada para pejuang bangsa dan negara kita, pada orang tua semua kita Fatihain. Yang intinya sebenarnya itu Fatihah. Cuman ini kan secara syariatnya itu kan makanan. Yang intinya kan cuma Fatihah aslinya kan begitu. Fatihah itu kan kita sampaikan kepada beliau, kepada Rasulullah, kepada Nabi, kepada semua kita tawasuli, kita kirim Fatihah. Tapi ada amalan khusus gak sih Pak sebelum melaksanakan ini gitu? Apakah Bapak harus berpuasa gitu? Kalau saya alhamdulillah sih saya nggak ada puasa, Oh, nggak ada. puasa. Kita yang penting cari ridho orang tua, semoga Allah akan ridho gitu aja. Pak tapi kan sebagai juru kunci nih ya Pak ya kita nyebutnya Pak. Ini kan nadran ini kan buang makanan ya, mungkin bisa dimakan ikan-ikan. Iya. Tapi kan tadi sama kayunya juga tuh. Nah banyak orang yang berpendapat bahwa nadran ini bisa mencemari laut. Bapak setuju gak sih Pak terkait dengan hal itu? Itu kan ntar diambilin lagi, kayunya udah diambilin lagi. Udah diambilin sama masyarakat yang ngiring tadi itu semuanya diambilin. Itu nggak apa-apa Ya berarti? diambilin nah, kita sadar itu udah diambilin Tadi semua. bersihin lagi berarti. Diambilin pada diambilin ya, yang bawa tampanya itu juga makanan pada yang ambil, nggak berkah kata orang itu kan dalam barokah. Tapi berarti nggak setuju ya kalau dibilang mencemari laut ya Pak? Kalau nyemarin laut ya kan emang semua banyak orang kan cuma nggak banyak, cuma segitu doang, paling berapa biji kena juga ntar diambil. Itu juga ini ya makanan-makanan yang dibuang kan udah bisa dimakan. Karena kan iya Oh, dimakan sama makhluk. makhluk-makhluk yang di laut, makan ikan, makan sekarang kan. Oh, tapi kan tadi kan kita lihat tuh abis ngelemparin kebo ke laut terus orang-orang pada mandiin perahunya tuh Pak. Maknanya apa sih kalau Ya kayak itu gitu kan Pak? adat budaya, minta keberkahan dari Allah sebenarnya. Intinya supaya minta kepada Allah intinya biar berkah selamat, banyak rezeki, minta kepada Allah intinya. Cuman itu kan syariat, cuman buat syariat Itu udah doang. ajaran nenek moyang dari ya Pak. tradisi. Makasih ya Bapak ya. Sama. Ayo pelan-pelan. Bohong yuk, udah gitu. Poin-poin izin melepaskan perahu Nadana di kali ada Muarangke.
pertarungan sesaji nelayan Muara Angke Kali Adem. Ada ratusan perahu necing yang ikut dalam sedekah ritual nelayan Kali Adem. Ya Pak. Nggak dapet sih. Bener tadi di depan situ. Ya, orang kedeleng nang. Bang yang nang. Di travel. Mas ya, bergabung ya.
Nadran ini memang kegiatan ritual yang dilakukan oleh nelayan setiap kali panennya lebih besar, gitu. Atau bisa setahun atau 2 tahun sekali diadakan. Berarti di tahun ini panennya memang lebih besar atau justru menurun nih, Patri? Justru di tahun ini bukan besar, menurun. Makanya para nelayan ini inisiatif untuk melakukan nadran atau sedekah laut agar pendapatan atau penghasilannya di laut nanti lebih besar dari yang kemarin-kemarin. Ini kan udah 2 kali ya nadran gitu. Ada bedanya gak sih nadran yang kemarin sama nadran yang sekarang? Perbedaannya itu sebenarnya nggak ada perbedaan karena semua secara ritual itu semua dilakukan, dari ada nyawayang, terus ada apa namanya larung ya, itu kan kerbau di laut itu. Intinya kan itu untuk nadran ini. Terus ada selamatan, ada tahlil, itu sama. Sebagai Ketua Gerbang Tani dan juga anggota DPRD sendiri menyupport nadran ini apa saja nih kira-kira? Ya pasti kita support setiap kegiatan masyarakat yang positif, terutama untuk silaturahmi antar semua nelayan atau semua warga, itu kita akan support. Sebagai Ketua Gerbang Tani mensupport nelayan-nelayan, sebagai anggota DPRD memang wajib kita itu mengayomi dan melayani masyarakat ketika masyarakat itu memerlukan kita. Kalau misalkan dari harapan sendiri ke pemerintah gitu terkait dengan pelestarian nadran ini, ada gak sih Patri dari Patri sendiri? Ya harapannya agar semua pihak pemerintah itu mensupport kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan oleh masyarakat. Nadran ini salah satu adat dan budaya yang dilakukan oleh warga negara Indonesia khusus untuk nelayan. Patri sendiri sebagai anggota DPRD dan juga Gerbang Tani setuju gak sih, kan sekarang banyak juga tuh pendapat bahwa nadran ini nih berpotensi mencemari laut karena yang dibuang bukan cuma makanan aja tapi ada bambu, plastik gitu. Itu kira-kira setuju atau gimana nih Patri? Ada himbauan untuk warga gitu? Nah, persoalan setuju dan tidak setuju ini adat budaya yang harus dilestarikan. Kalau terkait dengan pencemaran laut itu kan menurut saya itu tidak seberapa ya. Di situ juga ada dinas kebersihan, ada untuk kebersihan laut itu kan ada, dan yang dibuang itu kan kepala kerbau sama kapal-kapalan ya, kapal-kapalan nelayan. Ada himbauan nggak ada untuk kedepannya nih, apa kayak yang dilarung tuh nggak usah sama kayu-kayunya gitu, cuman makanannya biar bisa dimakan sama makhluk-makhluk laut gitu? Ya, sudah budaya ya, sudah budaya, jadi susah kita himbau itu bingung juga karena memang salah satu ritualnya ya membuang kapal itu. Itu malah paling pentingnya ini. Iya. Ritual sakralnya. Ritual sakralnya. Ya dari ini ada ya juga dari HNSI, ada juga dari Gerbang Tani. Ini kita gabungan lah kita. Pak, ini untuk acara nadran sendiri kenapa sih digelar sampai 2 kali di Muara Angke? Kan kemarin udah ya Pak. Jadi begini ya, intinya kemarin tuh nelayan besar di Kali Adem sebelah sana. Ya ini kan nelayan tradisional. Aja untuk khusus lah tradisional gitu ya. Ya harusnya nggak usah, kalau nelayan besar mau ikut ya silakan aja. Tapi ada perbedaan tradisinya nggak sih Pak yang dijalani antara tradisional dan kemarin yang sama aja sih, nggak sama aja. Kalau masalah ini kan ada larungan, ada ya kayak ini ada sajian-sajian gitu ya yang untuk kita buang ke laut, itu nggak ada bedanya, sama aja. Pak boleh dijelasin nggak Pak rangkaian acaranya, kan dari kemarin katanya ya Pak ya? Iya. Pertama apa aja tuh Pak? Ya pertama ini yang sakralnya itu ya, ini yang lagi masih berjalan nih, ada ruatan. Nah nanti selesai ini ruatan ini akhir, kita nih larungan. Jadi itu kita gandeng tuh kan, tadi udah lihat itu, ada apa itu? Nah, itu nanti digandeng sampai ke tengah, nanti ditenggelamkan, ya nanti direbutin sama kawan-kawan nelayan untuk ya ngambil berkahnya lah gitu lah. Apa aja sih yang akan dilarung Pak nanti nih Pak? Yang dilarung itu yang ada di dalam perahu itu ada kepala kerbau, iya ada istilahnya
ya buah-buahan, ya Sesajen. hasil laut, sesajen lah gitu lah. Darah kerbau juga ada. Darah kerbau juga ada. Darah kerbau. Pak, ini untuk nelayan yang akan berangkat berapa perahu nih? Nelayan Kemana ini? diperkirakan ya sampai 100 perahu lah ada lah. 100 perahu Ada ya Pak ya. ada lah. Dengan GT berapa ini kalau kayak Paling besar tuh GT5. GT 5? Paling besar. Ini berarti akan kemana Pak dilarungnya? Kita nggak jauh-jauh, paling sekitar 2 kiloan lah dari sini. 2 kilo dari sini ya Pak ya. Pak, memang kenapa sih setiap tahun harus ngegelar tradisi Nadran nih? Apa sih Pak yang dipercayai Pak? Sebenarnya ini tuh kepercayaan yang hanya sebenarnya dari nenek moyang kita ya. Kita hanya melestarikan saja ya. Ya kebudayaan aja sebenarnya sih ini tuh ya. Ya tapi ya ada sebagian lain juga kan ya, kalau nggak diselamatin, tahu nggak disyukurin, tahu nggak dinadranin, itu nanti akan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Tahu juga nanti penghasilan nelayan itu akan berkurang. Gitu ya. Berarti sebenarnya tradisi Nadran ini dipercaya bisa membuka rezeki nelayan. Ya gitu itu kan Pak ya? intinya kita juga doa intinya ini. Jadi Nadran ini intinya kan kita juga berdoa bersyukur atas rahmat Allah yang diberikan, ya kesehatan, rezeki yang banyak dari laut. Ya, sedangkan kan laut ini kan kita tahu ya, laut ini kan memang ya gaib lah istilahnya ya. Tahu-tahu bisa ikan bisa ada, tahu-tahu ikan bisa nggak ada. Jadi itu lain kepercayaannya itu. Maksudnya tiap tahun atau tiap 2 tahun sekali kita ada yang syukuran. Pak, ini di tahun ini membutuhkan biaya berapa sih dari panitia untuk menggelar Nadran ini? Ini diperkirakan nih sekitar 400 jutaan lah. 400 juta. Iya. 400 juta nih Pak, untuk mendapatkan uang tersebut gimana di tengah kondisi laut yang Ya, lagi nggak baik-baik aja bener. ya Pak? Kita ini pun ya maklum ya. Ya kita juga ada bantuan dari kawan-kawan kita pengusaha, ada dari tokoh-tokoh masyarakat, terutama dari nelayan kecil kita urunan, itu kita kumpul-kumpul berbulan-bulan. 400 juta ya Pak ya. Tapi dengan uang 400 juta nih Pak, di tengah kondisi nelayan yang penangkapannya semakin menipis Iya, ya Pak, benar, ya, benar. dicari sampai tahun. Bener. Itu apa nelayan nggak sayang Pak menggelar tradisi Enggak, seperti ini? nelayan malah dia berbahagia, dia merasa bangga. Nelayan tuh merasa bangga, apalagi kalau dia lagi ada hasilnya lagi lumayan lah istilah nelayan itu ya, dia malah senang mengeluarkan istilahnya 100-200 untuk biaya Nadran ini. Berarti nggak rugi gitu Nggak ya rugi, Pak ya, ya, nggak nggak rugi. keberatan sama sekali. Nggak. Pak, tapi nanti yang dilarung itu akan sama perahu kayu-kayunya gitu atau cuma isinya aja? Nah, semua, jadi kan perahu itu ada kan, itu kan sebenarnya cuma hanya perahu duplikat aja, perahuan. Nah, nanti itu dilarung, ya pas udah sampai puncak itu nanti ditenggelamin. Nah itu nanti direbutin tuh sama nelayan kawan-kawan itu, bahkan sampai pada yang berenang di itu. Ada uangnya juga nggak? Enggak sih. Kalau kemarin kan ada uangnya. Ya mungkin ada sih uang senggasa ini gitu lah. Tapi tanggapan Bapak nih Pak, kan katanya kan Nadran ini kan antara pelestarian budaya dengan berpotensi merusak laut ya Pak, karena kan membuang kayu gitu-gitu, kadang plastik. Nah itu gimana tanggapan Bapak sebagai nelayan nih Pak? Kalau kita sih ya memang sih sebenarnya secara ini itu kalau dibilang pencemaran ya nggak pencemaran juga ya. Memang kita kalau lihat di Jakarta ya sampah tuh keluar memang banyak ini ya. Ya tapi ya bagaimana gitu ya. Jadi nggak setuju ya Pak ya? Iya, tapi ya memang udah karena udah kebudayaan kita begitu ya. Udah kebudayaan susah itu. Dari zaman nenek moyang kita udah turun temurun. Pak, dari duit 400 juta itu ada nggak sih Pak bantuan dari Pemprov atau Pemkot gitu Pak? Ada. Bahkan kita kemarin mengajukan sampai ke wali kota gitu. Ya ada lah bantuan lah ini. Tapi dapat. Ada lah ala kadar dia yang mengasih. Oke, makasih ya Bapak. Wih.